Aisyah, tunggu. Kamu mau kemana? Kan aku udah bilang aku temenin kamu. Gak usah, Mas. Aku sendiri aja. Lebih baik Mas Dimas di sini temenin Mbak Bianca. Kasihan Mbak Bianca. Mbak Bianca baru aja sembuh, Mas. Mbak Bianca juga butuh perhatian Mas Dimas. Dari semalam juga Mas Dimas udah gak temenin Mbak Bianca. Aku juga gak mau, Mas. Bikin bully dia sama Mbak Bianca ngerasa kalau aku yang bikin Mas Dimas kayak gini. Aisyah, sekarang kondisinya Bianca sudah lebih baik. Dia juga sekarang di rumah. Banyak yang jagain. Tapi kalau ibu kamu, kita nggak tahu sekarang ibu kamu ada di mana. Apakah kondisinya baik-baik aja? Jadi wajar kalau aku fokus sama ibu kamu dulu. Kadang aku tuh ngerasa sedih, Mas. Kamu tuh masih sering banget terombang-ambing sikapnya karena kamu tuh kasihan sama aku. Situasi yang membuat kita seperti ini, Aisyah. Ini bukan maunya kita. Aku lagi mencoba belajar untuk adil terhadap kalian berdua. Tapi percuma usaha aku kalau nggak didukung sama kamu dan Bianca. Aku mohon, sekarang kita nggak usah mikirin yang lain dulu. Kamu dengerin aku ya. Ikutin aku. Kamu tunggu sini. Aku akan ambil mobil. Baru kita cari ibu kamu. Mas Dimas. Maaf. Kalau aku sama ibu jadi beban buat kamu. Aku udah pernah bilang sama kamu. Ibu kamu, ibu aku juga. Tanggung jawab terhadap ibu kamu menjadi urusan aku. Jadi kamu jangan pernah nggak enak lagi sama aku ya, Aisyah. Ibu jangan sedih lagi ya. Ntar begitu sampai rumah, saya anterin ibu. Nanti saya akan cari Aisyah lagi sampai ketemu. Ya Allah, Aisyah kemana ya nak? Ibu tuh khawatir banget sama dia. Aisyah peluk-pelukan sama Dimas di situ. Ngapain? Sengaja kali ya bikin gue panas. Nah Setia, kok bawa mobilnya jadi pelan? Kenapa? Kita udah mau sampai rumah, Bu. Tuh Aisyah juga di sana. Hah? Aisyah? Aisyah sudah di rumah? Alhamdulillah ya Allah. Syah. Bu, Syah. Ya Allah, Syah. Syah. ibu. Syah. Ya Allah, Syah. Ya Allah, alhamdulillah ibu. Kamu tuh kemana aja sih, Syah? Ibu tuh khawatir banget sama kamu. Ibu yang kemana aja? Kok bisa sama Mas Setia, Bu? Tadi ibu khawatir sama lo. Nyariin lo. Khawatir sama keselamatan lo. Aisyah takut, Bu. Aisyah pikirnya udah negatif aja, Bu. Aisyah takut. Nggak apa-apa, nak. Ibu nggak apa-apa. Ibu baik-baik aja kok. Ibu harus ngomong sama kamu berdua di pavilion. Yuk. Ya udah kalau gitu, Mas Dimas, Mas Setia aku ke pavilion dulu sama Ibu. Iya. Iya.
Kenapa Bu Dina bisa bareng Setia? Heran, setiap Aisyah dan ibunya lagi ada masalah, pasti ada dia. Dim, gue masukin mobil ya. Aisyah, tunggu. Ini makanan punya nyokap lo. Tadi ibu nggak mau makan karena nangis terus, khawatir sama lo. Makan ya, Bu. Nih. Gak usah, Setia. Aisyah sama ibu udah disiapin makanan sama Ibu Titin. Makanannya juga baru, masih panas. Kamu makan aja makanan yang kamu beli. Akhirnya ya. Cakep banget nih. Ketemu juga nih sama orang tua yang suka hilang-hilangan. Hah? Ketemu juga nih sama orang yang suka bikin orang panik sejagat raya. Bu, sadar ya. Gara-gara ulah ibu, kita semua jadi susah, ngerti nggak? Maafkan saya, Bu Lydia. Saya nggak bermaksud untuk nyusahin semua orang di sini. Oh iya, gak ada maksud gimana sih? Hah? Mikir dong. Lihat gak? Saya jadi berantem sama anak saya. Dan anak saya ini jadi gak peduli sama istrinya. Gara-gara sibuk ngurusin kamu ya, perempuan tua ya. Mama cukup, Ma. Ibu Dina baru sampai, belum istirahat. Bisa gak sih, Ma? Sebentar aja gak marah-marah. Dimas, ampun deh mama sama kamu. Kamu kenapa ya? Kok makin kebangetan banget perhatian sama ini dua orang ini? Hah? Kamu sadar nggak? Kalau selama ini kamu udah gak adil sama Bianca, istri pertama kamu. Kamu sadar nggak? Kalau Bianca itu sering kali, kerap kali sakit hati gara-gara ulah istri kedua kamu ini. Nih. Gemes banget deh. Gak usah marahin Mas Dimas lagi. Aku sama Aisyah tuh gak ada apa-apa. Aku gak ada masalah. Aku udah berusaha untuk menerima takdir aku dan aku harus berbagi suami dengan Aisyah. Ya Allah, kalau benar Bianca ini anaknya Mas Irwan sama Siska, berarti Bianca sama Aisyah sebenarnya kakak adik. Ya Allah, kenapa bisa jadi begini? Jadi selama ini Aisyah menikah sama suami dari kakak tirinya sendiri. Bu, jangan merasa kayak orang terzolimin ya. Pakai nangis-nangis segala kayak begitu. Gak pantas, ya. Harusnya tahu diri, sadar diri dong. Kita semuanya jadi ribut. Gara-gara ulah kamu sama anak kamu ini. Hah? Sudah. Saya mohon jangan ada yang lagi berantem. Saya minta sudahi semua. Aisyah, iya Bu. Ayo kita ke pavilion. Iya. Antar Ibu nak. Sana cepet baik. Enak banget gak? Astagfirullahaladzim, Ibu. Aduh, saya bantuin, Bu. drama lagi dia, ampun. Biar saya bantuin. OMG. Nggak usah. Biasa aja. Nak Dimas, Ibu nggak apa-apa kok. Ibu nggak apa-apa, cuma pusing sedikit aja. Nggak apa-apa, Nak. Nggak apa-apa. Dimas. Aduh, ini kepala mama rasanya mau pecah deh. Ya, ngeliat kamu kayak begitu. Ini, Bianca istri pertama kamu diurusin dong. Bianca tuh belum makan, belum minum obat. Kok kamu malah ngurusin orang lain? Ya kayak begini, urusin istri dulu, jangan orang lain. Mama,
Ibu sama Aisyah itu bukan orang lain. Aisyah istri aku. Bu Dina mertua aku. Jadi wajar kalau aku peduli sama mereka. Ayo Bu, Aisyah. Dimas. Nggak wajar, Dimas. Dimas! Mam. Udah dong, berhenti jalan Aisyah terus. Mama nggak kasihan apa mamanya sampai nangis kayak gitu gara-gara omongan mama? Emang rese ya, dua orang itu nyebelin banget. Bu Dina. Saya minta maaf atas nama Mama. Ibu jangan dimasukin hati ya. Mama itu emang kayak gitu orangnya. Kalau ngomong suka nggak dikontrol. Iya, nggak apa-apa. Bukan hanya ke orang lain, Bu. Termasuk ke anak-anaknya sendiri, Mama juga bersikap seperti itu. Saya mewakili Mama, minta maaf. Iya nak, ibu paham. Nak Dimas, Mas Setia, bisa tinggalin ibu berdua sama Aisyah. Boleh, Bu. Nanti saya sekalian suruh Bi Titi nganterin makanan buat Ibu dan Aisyah ya. Nggak usah repot-repot. Ibu belum lapar kok nak. Nggak repot kok, Bu. Aisyah, kalau ada apa-apa kabarin ya. Iya, Mas. Bu, dimakan ya nanti. Oh iya. Kalau dingin ya. Iya. Permisi, Bu. Setia, tunggu. Dim, kenapa? Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kamu pulang bisa sama Bu Dina? Aduh, Dim, ceritanya panjang banget. Coba jelaskan. Bu Dina diculik. Kalau itu saya tahu. Aisyah cerita sama saya. Iya, terus gue sama Aisyah kita kejar penculiknya. Tapi karena mereka terlalu cepat, kita nggak bisa sanggup mengejar mereka, Dim. Kita udah cari kemana-mana, tapi tetap nggak ketemu ibunya. Jadi maksud kamu berduaan sama Aisyah mencari Bu Dina? Iya, gue sama Aisyah berdua. Setia, ini kan hal penting. Kamu kenapa nggak telepon saya? Dim, kayaknya harusnya telepon lu dan ngasih tahu lu itu kan Aisyah, bukan gue. Kenapa lu nggak tanya sama Aisyah? Kenapa dia nggak ngasih tahu lo tentang penculikan ibunya? Setia benar juga. Lu mikir apaan sih? Aisyah tuh perempuan baik-baik, Dim, gue tahu. Ya mungkin karena tadi dia tuh panik, ibunya diculik, terus minta tolong sama orang yang paling terdekat. Tapi setelah Aisyah tenang, dia langsung kepikiran sama lo kok. Malah dia minta turun dari mobil, nggak mau berduaan di mobil. Ya itu kan artinya Aisyah ngejaga harga dirinya sebagai istri lo. That is cool, bro. Gak ada apa-apa kok. Dan tentang ibunya tadi, ya gue juga shock, Dim. Gue juga kaget. Gue pikir itu orang masih diculik. Tiba-tiba nongol depan gue nyariin Aisyah. Gue telepon lu gak aktif, gue telepon Aisyah gak aktif. Ya udah, ujung-ujungnya gue juga yang nganterin ibunya untuk nyariin Aisyah. Dia,
gue minta maaf kalau memang bikin lo gak nyaman. Tapi ya gue nolongin Aisyah sama ibunya tuh no hard feeling, nggak ada pretensi. Gue masuk dulu ya. Terima kasih Setia. Karena kamu udah nolongin Aisyah dan Budina. Tapi lain kali gak usah repot-repot. Karena saya masih bisa melindungi mereka. Tanpa harus dibantu siapapun, termasuk saudara tiri saya sendiri. Ya Tuhan, selama ini aku nggak pernah tahu kalau aku punya putri yang sudah sebesar ini. Putri yang aku tinggalkan, aku abaikan, dan nggak pernah aku rawat sama sekali. Kan kamu ngejebak anak saya, kamu! Aisyah! Maafkan Bapak Aisyah. Sebaiknya kalian akur. Ya seperti layaknya selagi saudara, seperti kayak kakak adik. Wat, aku nggak percaya papa ngomong kayak gini sama aku. Aku nggak percaya papa ngomong kayak gini sama aku.